Latar belakang memilih permasalahan patriarki adalah karena isu ini sangat penting dan sering terabaikan, terutama di lingkungan akademis. Dengan proyek ini, kami berharap dapat mendorong tindakan nyata di kampus maupun komunitas yang lebih luas untuk mengatasi ketidakadilan gender. Kami juga ingin menyampaikan pesan bahwa perubahan dimulai dari kesadaran dan pendidikan, dan setiap langkah kecil dapat membawa dampak besar terhadap kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan proyek. Yang pertama yaitu mengenai diskusi tema. Kami melaksanakan proyek ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah kami mendiskusikan tema apa yang akan kami ambil untuk proyek kami. Setelah mendapatkan tema, kami membuat mind map serta proposal proyek. Isi dari mind map dan juga proposal ini adalah proses-proses yang akan kami lalui dan juga memastikan aspek penting tercakup dalam proyek ini. Tahapan selanjutnya adalah membagikan formulir pretest kepada responden, yaitu para mahasiswa di Universitas Airlangga dengan target 40 orang. Pretest ini berisikan beberapa pertanyaan dasar mengenai patriarki. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mereka tentang isu kesetaraan gender. Tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan podcast di Gedung Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang menampilkan berita genre Magetan tahun 2022 sebagai bintang tamu kami. Podcast ini menjadi platform untuk mendiskusikan isu patriarki, dampaknya, dan bagaimana kita dapat berkontribusi terhadap kesetaraan gender. Kami memastikan bahwa diskusi ini informatif, menarik, dan memotivasi pendengar untuk berpikir dan bertindak. Tahap selanjutnya adalah kami membuat materi edukasi tentang patriarki untuk diunggah di laman Instagram. Materi ini mencakup definisi patriarki, dampaknya, faktor-faktor yang memperkuat, dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melawannya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami sehingga mahasiswi dapat lebih memahami isu ini. Selanjutnya adalah proses editing podcast. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan profesional. Setelah proses editing selesai, kami mengunggah video podcast di laman Instagram kami yaitu liberty_expo 2K24. Dan ini merupakan langkah untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kami juga mendesain poster yang akan dipajang di Expo PDB. Poster ini dirancang untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan tentang pentingnya mengatasi patriarki dengan cara yang visual. Kami menggunakan elemen desain yang kuat untuk memastikan bahwa poster ini efektif dalam menyampaikan pesan dari proyek ini. Selanjutnya yaitu terdapat pembuatan dan pembagian from post test. Sebagai penutup dari tahapan proses proyek ini, kami membagikan post test kepada responden yang sebelumnya mengisi pre-test. Ini membantu kami mengevaluasi dampak proyek dan memahami perubahan dalam pengetahuan atau sikap dari para responden. Nilai karakter yang didapat melalui proyek kolaborasi membongkar belenggu patriarki ini, kami sebagai tim telah memperoleh nilai-nilai karakter yang signifikan. Kerjasama menjadi fondasi utama kami. Kami juga belajar untuk berkomunikasi secara efektif, melihat bahwa kami dari berbagai macam jurusan, komunikasi yang efektif merupakan aspek penting. Kami juga mengasah kemampuan pemecahan masalah, mencari solusi bersama untuk tantangan yang kami hadapi. Fleksibilitas kami diperkuat saat kami beradaptasi dengan berbagai ide dan pendekatan. Terakhir, kami belajar untuk menetapkan prioritas dan menyelesaikan tugas dengan memperbaiki manajemen waktu. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya pengalaman kami dan proyek ini, tetapi juga akan berguna dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Nah, langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk memulai mengubah pola pikir masyarakat tentang kesetaraan gender? Kalau langkah-langkah sih yang pertama edukasi ya. Karena orang yang berpendidikan itu bakal ngerti bahwa gender itu setara, nggak ada perbedaan gitu. Terus yang kedua itu kita harus kasih contoh nyata. Seperti ibuku itu dia guru, sedangkan bapakku itu cuma guru ngaji. Dan yang lebih sering bekerja itu kan ibuku, maksudnya lebih kerja keras di luar gitu. Itu ibuku. Dan tapi ibuku tuh nggak pernah lupain pekerjaan rumah gitu, jadi tetap imbang. Terus yang ketiga itu adil dalam pembagian tugas. Terus yang keempat tuh kasih peraturan, tapi peraturannya sama, jadi nggak ada peraturan untuk laki-laki, peraturan untuk perempuan. Jadi kalau misalnya jam 10 malam itu harus pulang, ya udah itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Iya sih, biasanya jam 10 malam tuh bagi perempuan, wah udah malam banget. Tapi bagi laki-laki ya
Los. Melalui proyek ini kami berharap bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk orang-orang di sekitar kami serta komunitas yang lebih luas di luar sana. Kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama. Sekian dari kami, kelompok Liberty. Kami,